Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita curahkan ke baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, para tabi'innya, para atba'ut tabi'in, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya yang setia setu kepada ajarannya. Para sahabat Geraha Kreatif, as'adakumullah, dan muslimin wal muslimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang suci ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya. Pertama, di dalam bulan suci Ramadan ini maka banyak rahasia-rahasia di mana ibadah di dalam bulan suci ini pasti oleh Allah akan diberikan ganjaran berlipat ganda. Oleh karena itu, puasa kita di dalam bulan Ramadan ini ada tingkatan, ada kelasnya. Pertama, puasa kita ada yang paling rendah, itu adalah kelas awam. Kedua, ada yang namanya kelas khawas. Ketiga, tingkatan puasa itu yang paling tinggi adalah kelas khawasul khawas, dan itu adalah maqalah Imam Ghazali. Maka oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah puasa ini tentunya kita harus mempunyai progresif, harus mempunyai peningkatan dari tahun ke tahun, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lainnya. Karena apa? Karena memang di dalam satu hal apapun itu, apalagi berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, maka progresif peningkatan itu kita harus tingkatkan. Maka puasa kita ini, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali
bahwa tingkatan puasa itu ada 3. Ada puasa awam, ada puasa khos, ada puasa khawasil khawas. Kemanakah kita? Kelas kita itu kemana? Apakah masuk ke awam, ke khos, ke khawas? Maka kita gali satu persatu tingkatan puasa ini sebagai mestinya makalah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Terutama kita bahas masalah puasa awam. Puasa awam ini adalah puasa yang memang beliau atau mereka berpuasa menahan iftar, menahan perkara yang bisa membatalkan dari pertama min awalil fajri sampai ila gurubil syamsi, dari pertama munculnya fajar sampai ke datang waktu maghrib, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya kita menahan dari makan tentunya, menahan dari minum, menahan dari perkara yang bisa masuk terhadap lubang-lubang yang memang mempunyai akses terus ke dalam badan. Itu adalah kita tahan, kita menahan puasa itu hanya sekadar seperti itu, hanya kita menahan haus, hanya kita menahan lapar, hanya kita menahan dari pembatalan-pembatalan itu, tapi kita tidak menahan hawa nafsu yang lain. Puasa ini adalah puasa di mana orang yang berpuasa itu banyak masih tahapan dalam kelas puasa awam ini. Karena kita dari sahur muncul fajar, kita menahan dari makan minum sampai maghrib buka, tapi di mana anggota tubuh kita, lisan, tangan, terutama lisan, atau sekarang lebih gampang lagi jempol kita atau jari kita itu bisa tidak puasa. Seperti lisan, kita puasa tapi lisan kita tidak puasa. Ghibah, mengomongkan orang lain, menjelekkan orang lain. Namimah, mengadu domba antara yang lain dengan satu lainnya, mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintahnya, mengadu domba antara tetangga dengan tetangganya, mengadu domba antara muslim dengan muslim, mengadu domba antara manusia dengan manusia. Maka ini belum masuk ke dalam puasa yang sebenarnya. Tingkah laku kita berpuasa menahan pembatalan makan minum, tapi tingkah laku kita belum mencerminkan orang yang sedang puasa. Masih kita mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syara, berbohong, berkhianat juga. Terus mata kita masih sering melihat hal-hal yang diharamkan juga. Maka ini adalah puasa awam. Maka puasa awam ini adalah mayoritas puasa yang sedang dilaksanakan oleh kita layaknya umum. Layaknya kita orang umum lah. Ini puasa awam kita, masih masuk dalam kelas itu. Tapi insya Allah, maka di dalam bulan puasa ini kita harus meningkatkan progres, peningkatan ibadah. Kedua, mudah-mudahan kita masuk kepada puasa yang tingkatan kedua, yang namanya puasa khawas. Puasa khawas ini adalah puasa di mana beliau bukan berarti menahan makan, bukan berarti menahan haus, bukan berarti
Islam menahan pembatalan puasa, tapi di sini kita berpuasa dalam hal tingkah, berpuasa dalam semua organ tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berpuasa. Tangan kita berpuasa, menahan hawa nafsu, tidak mencuri, tidak mencolek yang bukan selayaknya dicolek, tidak mengambil hak orang lain yang bukan memang hak kita. Tangan, hidung puasa, tidak mencium hal-hal yang memang bukan layaknya dicium. Mata puasa juga, tidak melihat hal-hal yang memang itu bukan haknya, itu adalah hak-hak orang lain. Itu puasa, dijaga mata kita terhadap penglihatan yang bisa merusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Dan kaki, semua organ tubuh kita berpuasa, menahan hawa nafsu itu. Bukan saja kita menahan tadi lapar, minum, dan perkara yang membatalkan, tapi semua organ kita menahan atau berpuasa menawan hawa nafsu yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Itulah tingkatan puasa yang dinamakan puasa khawas. Maka mudah-mudahan dari tadi kita selama ini kita masuk dalam kelas puasa awal, tapi bukan tidak mungkin kita progres meningkatkan ibadah. Insya Allah mudah-mudahan kita naik level dari puasa awal ke puasa khawas. Para hadirin muslimin wal muslimat, sahabat Geraha Kreatif yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tingkatan puasa yang sebagaimana telah diucapkan oleh Imam Ghazali, bahwa puasa yang paling tinggi kelasnya adalah puasa khawasul khawas. Yang seperti apa puasa khawasul khawas itu? Puasa khawasul khawas itu, di samping memang kita menjaga hawa nafsu makan, hawa nafsu ingin makan, menjaga lapar, hawa nafsu ingin minum, menjaga haus, hawa nafsu organ tubuh menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka khawasul khawas satu lagi, beliau atau mereka golongan yang sudah meningkat kepada puasa khawasul khawas, bukan saja organ tubuh yang berpuasa, tapi hati sudah berpuasa. Karena apa? Hati itu banyak juga gogodannya, banyak juga penyakitnya, Pak. Hati ada yang namanya hasud. Hasud itu kalau dengki kepada orang, dengki kita kepada tetangga, dengki kita kepada saudara, itu hasud. Nah, itu masih terpatri kebanyakan mayoritas kita di dalam hati kita, itu hasud. Dua, penyakit di dalam hati kita ada yang namanya iri. Iri itu kita iri terhadap keberhasilan teman, kita iri terhadap keberhasilan tetangga. Mereka berhasil dalam usahanya, tapi kita iri dalam penghasilannya. Bukan kita cari seperti apa yang mereka lakukan sehingga mereka berhasil dalam usahanya. Itu adalah penyakit hati. Dan juga takabur. Sifat takabur ini ada sifat yang selalu menghantui, yang selalu terpatri dalam hati layaknya manusia umum seperti kita. Maka takabur, kita sombong diri, merasa orang yang paling banyak ibadah. Dalam suci bulan Ramadan merasa kita paling berpuasa, paling orang yang taat kepada Allah. Maka inilah salah satu penyakit yang memang terpatri dalam kolbi kita.
Maka hadirin, tadi adalah gambaran di mana puasa khawasil khawas, puasa yang memang tingkatannya, levelnya sudah tinggi, dan ini adalah level harapan di mana kita di dalam beribadah, khususnya ibadah puasa Ramadan ini, kita masuk dalam tingkatan khawasil khawas. Bukan saja kita menahan hawa nafsu makan dan minum, bukan saja kita menahan hawa nafsu organ tubuh kita, tangan dan badan kita menjaga dalam kemaksiatan, tapi kita sudah harus bisa menjaga qalbi kita dari penyakit-penyakit yang selama ini menggerogoti hati kita. Contoh tadi takabur, kita takabur dalam melaksanakan ibadah, kita berpuasa, di balik puasa itu kita melecehkan orang lain, itu sama saja kita takabur. Maka kita harus ingat kepada makalah ulama sufi, ada satu untayan yang sangat-sangat harus dijadikan prinsip oleh kita. Zayyin nafsaka bil maksiyat wala tuzayyin nafsaka bitoat. Hiasilah diri kamu seolah-olah merasa paling banyak maksiat. Di dalam bulan Ramadan ini kita harusnya mempunyai rasa haus terhadap ibadah, harus mempunyai rasa prinsip bahwa kita adalah makhluk Allah yang banyak berdosa, yang banyak bermaksiat, harus mempunyai kalkulasi tersebut. Maka kalau kita mempunyai prinsip apa yang telah dikatakan oleh ulama sufi tadi, hiasilah diri Anda, diri kamu seolah kita banyak maksiat, jangan hiasilah diri kamu seolah-olah kita orang yang paling banyak ibadah. Kalau kita berarti merasakan bahwa kita ini banyak maksiat, maka di situ kita ada muhasabah diri. Tapi sebaliknya berbahaya kalau kita sebagai umat Islam merasakan bahwa kita orang yang paling ibadah daripada orang lain. Itu sangat membahayakan kita, karena nantinya tidak ada substansi progresif tadi, tidak ada kenaikan nilai-nilai ibadah kita, malah kita termasuk orang yang takabur, baik kepada Allah maupun kepada manusia umumnya. Itulah sahabat muslimin wal muslimat Geraha Kreatif yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua dijadikan manusia yang ditambah takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan puasa kita dinaikkan oleh Allah derajatnya kepada puasa yang khawasil khawas. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah kultum hari ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf dan dimaklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.